Setelah bertemu 3 jam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana soal Iran. Trump lebih memilih melanjutkan negosiasi yang belum membuahkan hasil dengan Iran soal kesepakatan nuklir daripada menyerang rezim Ayatollah. Menurut Donald Trump, ia percaya bahwa ia akan berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak di Timur Tengah. Namun pada saat yang sama, dilaporkan bahwa Pentagon telah memerintahkan satu lagi kelompok tempur kapal induk untuk bersiap dikerahkan ke Timur Tengah di tengah persiapan kemungkinan aksi militer terhadap Iran. Apa yang membuat pernyataan publik Donald Trump diragukan? Namun, Perdana Menteri Israel juga menanyakan Trump soal kesepakatan nuklir Iran, program rudal balistik Teheran, dan upaya melawan proksi Iran di kawasan. Dan disinilah Trump belum bisa berkata apa-apa, karena militan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah di jalur Gaza menyatakan bahwa mereka tidak berniat melanjutkan ke tahap kedua perjanjian damai karena tidak ada yang menawarkan opsi pelucutan senjata, meskipun itu adalah syarat utama dari kesepakatan tersebut. Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah kini menyatakan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Mari kita ringkas hasil pertemuan Netanyahu dan Trump di episode ini. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga follow channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya, dan tentu saja pengumuman episode-episode baru di sini di YouTube. Pada hari Rabu, setelah pertemuan 3 jam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan ingin terus berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran, bukan memilih tindakan militer. Meski Trump menyebut pertemuannya dengan Netanyahu sangat baik, Perdana Menteri Israel sangat skeptis terhadap prospek diplomasi dengan Iran dan cenderung mendukung tindakan militer. Trump menegaskan masih percaya negosiasi dengan Iran dan belum ada kesepakatan besar dengan Netanyahu. Namun perlu diingat, Trump dan Netanyahu juga pernah berbeda pernyataan sebelum Israel menyerang Iran Juni lalu, sebelum akhirnya mereka berkoordinasi erat. Pada awal operasi yang kemudian disebut sebagai Perang 12 hari itu, mereka juga mengatakan hal yang berbeda, satu berkata begini, yang lain berkata begitu, tapi akhirnya mereka menyerang bersama-sama. Saya ingatkan, Jumat lalu Amerika Serikat dan Iran melanjutkan perundingan di Oman untuk pertama kali sejak Juni. Namun Trump juga mulai meningkatkan kekuatan militer secara besar-besaran. Trump menyatakan Selasa bahwa dia mengharapkan putaran kedua perundingan minggu depan. Namun, dia juga bisa mengirim kelompok tempur kapal induk kedua ke Teluk Persia untuk menyerang Iran jika perundingan gagal. Dan kini, 3 pejabat Amerika telah memberitahu surat kabar Wall Street Journal bahwa Pentagon telah memerintahkan satu lagi kelompok tempur kapal induk untuk bersiap dikerahkan ke Timur Tengah di tengah persiapan kemungkinan aksi militer. Dan kini, pejabat Amerika memberitahu surat kabar Street bahwa Pentagon telah memerintahkan kelompok tempur untuk dikerahkan ke Timur Tengah. Iran, apa pilihan yang lebih disukai? Jika tidak, kita hanya perlu melihat seperti apa hasilnya. Sebelum Perang 12 hari, pada bulan Juni tahun lalu, Iran memutuskan untuk tidak membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Itu tidak membantu mereka. Saya harap mereka kini lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, dalam pernyataan dari kantor Netanyahu disebutkan bahwa dia menekankan kebutuhan negara Israel di bidang keamanan. Dalam konteks negosiasi dengan Iran, kedua belah pihak sepakat untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang erat di antara mereka. Jadi, seperti yang Anda pahami, tidak banyak hal yang spesifik. Kedua pihak juga menyatakan isu jalur Gaza dibahas. Trump menulis mereka membahas kemajuan besar di Gaza dan kawasan sekitarnya. Dan di sini Trump jelas sedang bersilat lidah. Masalahnya, tahap kedua rencana perdamaian Donald Trump untuk jalur Gaza seharusnya sudah dimulai, tetapi belum ada kemajuan di sana.
Dan pada minggu depan, Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sidang pertama Dewan Perdamaian yang mengawasi situasi di jalur Gaza. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggalang dana membangun kembali enklev itu. Namun, militan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah masih dominan di politik barat. Israel tetap menguasai bagian timur dan serangan Israel Defense Forces terhadap militan di seluruh wilayah terus berlangsung hampir setiap hari. Dan saat berbicara pada upacara penandatanganan perjanjian dengan Dewan Perdamaian pada 22 Januari, menantu laki-laki Donald Trump, Jared Kushner, mengakui bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan bisa terjadi jika Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah tidak melucuti senjatanya. Dan disinilah masalah utama dimulai. Seperti yang dilaporkan Al Jazeera, pejabat tinggi Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Assam Hamdan, menyatakan bahwa kelompok tersebut tidak menerima tawaran apapun untuk melucuti senjata, dan secara tegas menyatakan bahwa Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah menolak untuk meletakkan senjatanya. Dia menyatakan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah meski telah menandatangani perjanjian damai, sekarang menawarkan pembekuan senjata seolah tidak ada pelucutan senjata, namun jumlah persenjataan teroris bisa dibatasi. Dan di sini sudah muncul informasi bahwa anggota dewan berencana mengizinkan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah untuk menyimpan sebagian senjata api, sambil menuntut agar sebagian besar senjata jarak jauh diserahkan. Bukan semuanya, tetapi sebagian besar. Meskipun bertentangan dengan rencana perdamaian yang menuntut perlucutan senjata total dan tanpa syarat bagi militan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, sekarang, perwakilan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah Hamdan menyatakan bahwa pasukan stabilitas internasional yang seharusnya menjaga keamanan di jalur Gaza sesuai dengan rencana perdamaian hanya akan ditempatkan di perbatasan antara Israel dan jalur Gaza, bukan di seluruh wilayah enklav seperti yang telah disepakati sebelumnya. Dan masalahnya adalah dalam rencana perdamaian Donald Trump secara jelas tertulis bahwa pasukan bersenjata internasional ini, kutipannya, bertugas untuk melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah diverifikasi di Gaza, memastikan solusi jangka panjang untuk masalah keamanan internal bukan hanya di perbatasan, serta membantu menjaga keamanan wilayah perbatasan bersama pasukan polisi Palestina yang baru dilatih. Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah menolak hal ini, mengatakan, tidak, bukan hanya di perbatasan, di wilayah jalur Gaza pun tidak. Kami tidak membutuhkan pasukan stabilisasi apapun. Kami tidak akan melucuti senjata, tidak izinkan pasukan internasional, dan tidak perlu pelatihan. Kekuasaan tetap di tangan kami. Setelah itu, mari bernegosiasi. Oleh karena itu, saat ini tampaknya tahap kedua dari rencana perdamaian Trump untuk Gaza berada di ambang kegagalan jika Trump benar-benar memberikan lebih banyak konsesi kepada militan Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Namun sementara itu, Trump menyatakan bahwa dia siap untuk terus bernegosiasi dengan Iran. Saya akhiri dengan elipsis, tulis pendapat dan kesimpulan di komentar, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung saluran YouTube kami dengan donasi atau berlangganan lewat tautan di deskripsi video. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.